Kalau historical, Desa Pranan sekitar 30-40 tahun yang lalu termasuk desa sepak bola. Peran grassroots sangat penting. Jadi di sini kami coba mendidik anak-anak dari dasar sepak bola. Karena kita tidak lupa anak-anak di fase itu kan masih banyak untuk fase bermainnya. Bahwa yang penting juara ketika kecil, kadang-kadang itu jadi bumerang buat tiap anak. Mudah padamnya anak-anak zaman sekarang. Bagaimana cara itu agar tidak mempengaruhi mental juga psikologis anak ketika di depannya? Cristiano Ronaldo, kalau kamu pengen jadi kayak Cristiano Ronaldo, lakukan apa yang dilakukan Cristiano Ronaldo waktu kecil. Selamat pagi. Di sini saya Ivan. Kebetulan di sini saya sebagai manajer dari SB Patriot Pranan. SB Patriot Pranan itu kebetulan di sini kita punya siswa kurang lebih ada 90 anak. Dan kita terbagi menjadi 4 kelas sesuai dengan fase grassroots yang kami anut. Terus kemudian untuk pelatihannya kita seminggu ada 4 kali. Jadi hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Minggu kita kondisional. Kalau misalnya ada waktu longgar, anak-anak siap, biasanya kita kalau nggak ada jadwal sparring atau jadwal bertanding, nanti kita ikut turnamen atau ikut liga. Jadi sebenarnya kalau historical, Desa Pranan itu sekitar mungkin 30-40 tahun yang lalu termasuk desa sepak bola. Karena banyak sekali seumuran dulu bapak saya atau Pak D atau mungkin simbah saya itu banyak yang jadi pemain sepak bola. Meskipun hanya bertanding di Galatama dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini SB Patriot Pranan itu mewadahi darah-darah murni Desa Pranan dan sekitarnya untuk bisa berlatih sepak bola dengan sistem yang lebih modern, dengan program yang lebih modern, dan kemudian dengan pelatih-pelatih yang berlisensi. Jadi tujuan kami, benang merah kami yang pasti kita ingin meneruskan sejarah Desa Pranan sebagai desa yang bisa menelurkan pemain sepak bola. Menurut asumsi saya, sepak bola yang ada sekarang di dunia itu adalah sistem sepak bola modern, di mana di situ peran grassroots sangat penting. Jadi di sini kami coba mendidik anak-anak dari dasar sepak bola yang benar seperti apa, sehingga nanti bisa dijadikan tabungan anak-anak ini untuk next step-nya. Jadi dari usia mungkin 4, 5, 6 tahun kita ajarkan bagaimana sepak bola dasar yang benar, tapi tetap dengan catatan sesuai dengan fase usia mereka. Di SSB Patriot ini saya diberi tanggung jawab untuk memegang anak-anak grassroots di usia 6 sampai 9 tahun. Di sini saya memberi pengenalan mungkin teknik dasar ataupun permainan sederhana. Jadi belum ke permainan yang sebenarnya, karena kita tidak lupa anak-anak di fase itu kan masih banyak untuk fase bermainnya. Terus kemudian yang pasti sepak bola modern adalah
sepak bola yang cerdas, di mana kaki dan tangan hanya sebagai alat. Yang penting paling utama adalah bagaimana kecerdasan mereka dalam bermain bola. Nah, di sini kita ajarkan anak-anak itu dari dasar bagaimana menjadi pemain sepak bola yang cerdas. Saya kira di era sepak bola science sport seperti ini sangat penting sekali. Penilaian anak itu kan kita nggak bisa menilai anak berdasarkan objektivitas. Jadi menilai anak kan berdasarkan sains. Kalau saya kira itu lebih bisa dikatakan objektif ya. Dan itu juga untuk menjadi tolak ukur kita dan database kita untuk mengembangkan ini ke lebih profesional lagi. Saya kira gitu. Selain anak-anak bisa menjadi pemain yang cerdas, yang penting adalah mental. Kita didik anak-anak bagaimana dia mempunyai mental pemenang, mental juara. Di situ kita ajarkan anak-anak bagaimana determinasinya dia, kemudian kita didik bagaimana dia mengolah fisiknya dia. Jadi tujuan utamanya yang pasti adalah memenangkan pertandingan. Banyak sekali faktor-faktor di situ yang kami ajarkan dari grassroots, dari SSB Patriot Pangan. Kita lihat sekarang tim nasional kita bagus, dan itu jadi faktor utama anak-anak untuk mau bermain sepak bola dan mau menjadi pemain sepak bola. Karena dari segi finansial juga sekarang pemain sepak bola terutama di Indonesia yang sudah bermain di Liga 1 atau Liga 2 mungkin sudah mendapatkan penghasilan yang mungkin bisa dibilang lebih dari cukup. Program naturalisasi pemain seperti itu jadi motivasi buat anak-anak kami untuk berlatih, karena banyak dari anak-anak kami yang mengidolakan pemain naturalisasi ya, karena mereka bagus, karena mereka ketika berada di luar negeri ya mereka mempunyai program latihan yang benar-benar bagus, sistem kompetisi yang benar-benar bagus, jadi terciptalah pemain seperti mereka. Nah, kenapa tidak kita terapkan di Indonesia? Siapa tahu ternyata di Indonesia efektif, saya yakin juga bisa mengimbangi dengan pemain-pemain yang mungkin benar-benar lahir di Indonesia, benar-benar orang Indonesia. Cara memotivasi anak, kita balik lagi ke anak, kita mendidik anak bagaimana dari faktor dasarnya, fasenya bagaimana dia mencintai dulu sepak bola. Kalau setiap anak sudah mencintai sepak bola dari dasar, nanti materi apa yang diberikan oleh pelatih pasti disikat habis sama mereka. Untuk kendala, anak-anak banyak sekali faktor-faktor yang bisa mendistract atau mengganggu konsentrasi dia. Banyak sekali karena faktor teknologi, faktor lingkungan, kemudian faktor dari orang tua juga, dan lain sebagainya. Jadi di sini kami menekankan juga kepada anak, juga kepada wali bahwa sepak bola itu adalah sebuah proses. Bagaimana menjadi pemain tim nasional atau menjadi pemain liga, tidak mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba dia latihan 2-3 bulan terus jadi pemain bola, tidak bisa seperti itu. Tidak mungkin itu terjadi karena itu kan instan. Karena beberapa saya menemui banyak orang tua yang ambisinya terlalu besar pada anaknya sehingga memaksa anaknya untuk berlatih lebih keras untuk mencapai sebuah prestasi yang mungkin lebih cepat, tapi kurang menghargai proses. Ya, tidak semua wali mungkin, kendala tidak semua wali bisa memahami. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa wali murid, nggak cuma di SSB Patriot Pangan aja, mungkin juga di SSB yang lain, bahwa yang penting juara ketika kecil, kompetisi juara, kadang-kadang itu jadi bumerang buat anak. Karena ketika asumsi kami ketika mereka sudah mulai beranjak ke usia-usia produktif, dalam artian usia 16-17, kadang-kadang mereka sudah kendor karena sudah bosan. Menjaga harapan itu jangan pernah padam. Harapan itu hancur karena mudah padamnya anak-anak zaman sekarang. Nah, itu yang dorongan orang tua, pelatih, lingkungan, jangan sampai anak-anak itu padam.
dan yang jelas si pemain itu sendiri harus bisa semangat terus. Nah di sini kami menjaga itu, bagaimana kita menjaga, boleh juara harus, menang harus, tapi bagaimana cara itu agar tidak mempengaruhi mental juga psikologis anak ketika di depannya. Pasti menyelesaikan kita butuh kerjasama di sini, kerjasama yang terjadi antara manajemen dari SSB Patriot, dari kami, kemudian kerjasama juga dengan pihak tim pelatih, terutama di program akademisnya, kemudian di program kurikulumnya berlatih, dan itu pun juga kita merangkul wali murid. Pengembangan potensi anak. Semoga kita merangkul wali, kita memberikan pemahaman, kita memberikan kelas parenting juga kepada wali untuk memberikan penjelasan bahwa di SSB Patriot Tanah seperti ini, benang merahnya seperti ini, yang kita jalankan seperti ini. Pesan saya untuk orang tua lebih bersabar lagi, jangan lupakan fase anak di fase bermain itu, jangan lupakan mereka itu anak kecil. Sepak bola adalah proses di mana anak-anak belajar dari nol, belajar dari tidak tahu sepak bola, kemudian memahami sepak bola, terus kemudian dia berlatih dari nol, kemudian nanti sesuai dengan fase, sesuai dengan umur, kalau dia sudah cukup, pasti dari SSB Patriot akan mencoba memberikan atau melemparkan anak itu ke tim atau ke klub atau mungkin ke akademi yang lebih kompeten. Harapan kami yang pasti utama adalah tetap berlatih, tetap berproses. Ya namanya proses pasti ada naik, ada turun, ada menang, ada kalah, ada capek, ada harus berkorban, ada senangnya, ada sedihnya, ada susahnya. Jadi kalau pesan kami buat anak-anak yang punya cita-cita sebagai pemain sepak bola harus tetap fokus, tetap berlatih, tetap menjaga moodnya untuk berlatih. Yang pasti kalau melakukan secara bertahap dan secara tepat, saya yakin semua anak-anak bisa untuk jadi pemain sepak bola. Untuk pengembangan grassroots di daerah, mungkin di kabupaten atau di kota, saya berharap mungkin lebih banyak lagi kita silaturahmi dengan SSB yang lain, kita mengadakan sebuah kompetisi atau festival yang bertujuannya untuk memberikan jam terbang dan pengalaman yang lebih banyak untuk anak-anak itu sendiri, agar besoknya dia bisa menjadi pemain yang lebih baik dan mungkin insya Allah jadi pemain profesional. Kami mungkin dari SSB di daerah, harapan kami juga ada perhatian juga dari pihak Pemkab atau pihak Askap, asosiasi dari kabupaten, federasi juga dari PSSI. Kita pengen juga anak-anak grassroots usia muda, usia dini ini juga mempunyai kompetisi yang bagus. Mungkin sudah ada kompetisi, tapi memang cuman jangka waktunya pendek. Anak-anak usia dini, usia 10 tahun ke bawah ikut turnamen yang 2 hari atau sehari selesai, itu kasihan. Mungkin satu kompetisi atau liga di mana anak-anak itu bisa bermain 1 minggu sekali dalam jangka waktu yang panjang, mungkin bisa 5 bulan atau mungkin 6 bulan atau 7 bulan, setiap hari minggu atau 2 minggu sekali mereka bertanding. Saya rasa itu lebih efektif.